Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Dan kali ini tentu saja gue akan membahas pertandingan yang sangat spektakuler, yaitu babak 16 besar Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia. Dan sangat disayangkan kita tersingkir dengan skor cukup telak 4-0 dari Australia. Tapi, ini kalau kita lihat dari skor, Indonesia dibantai, diobok-obok, diinjek-injek sama Australia. Padahal kalau kita nonton secara langsung 90 menit, skor akhir itu sama sekali tidak menggambarkan jalannya pertandingan itu seperti apa. Serius. Dengan starting 11-nya STY, praktis kalau lihat itu hanya 2 pemain Liga 1, 2 pemain lokal. Lokal yang gue maksud bukan pemain membedakan keturunan atau naturalisasi dengan pemain lokal kita, enggak. Lokal itu maksud gue liga lokal. Itu cuma 2, Yakob dengan Hernando. Sisanya pemain yang bermain di liga luar semua. Asnawi, Shane, Sandy Walsh, Jordi Amat. Ya Jordi Amat juga lah, mungkin dihitung lokal lah, liga Malaysia kan. 3 praktis sama Jordi Amat. Sisanya itu bermain di liga luar. Asnawi, Sandy Walsh, Hubner, Ivarianer, Rafael Strike, Marcelino dan sebagainya. Itu banyak lah pemain Elkan Bagot, ya itu semua pemain abroad. Dan dengan starting 11 ini terlihat di babak pertama terutama kita bermain lebih bagus loh daripada Australia. Ini mungkin tampak lucu gitu, atau mungkin tampak gue ini membela-bela timnas banget. Enggak. Kalau lu benar-benar nonton, perbedaan level 142 ya, karena kemarin sudah naik kan, dengan 25 itu nggak kelihatan. Serius, nggak kelihatan. Sekarang pertanyaan gue begini, berapa sih peluang berbahaya dari Australia di babak pertama? 1 shots on target, 1 shots on target, 2 gol. Itu di babak pertama Australia. That's it. Gol pertama bunuh diri Elkan Bagot. It happens. Kalau lihat golnya itu kan, dia mau crossing kan, si Irvin kalau nggak salah, dia mau crossing di deflect, kena deflect dari Elkan Bagot. Hernando coba untuk keluar, sudah telat untuk bisa jangkau itu bola lagi. It happens. Suwe lah. Gol kedua itu salah menurut gue ya, itu Asnawi telat dalam menutup pemain Australia sehingga mampu mencetak gol kedua. Jelas gol kedua itu ya sangat disayangkan lah bisa terjadi. Tapi secara permainan kita bisa mengimbangi secara ball possession, kita lebih banyak peluang. Walaupun kita gak ada peluang, mungkin 1 dari Rafael Strike, sisanya itu ya setengah-setengah peluang. Karena finishing kita itu ya gue bilang cukup harus diperbaiki lagi. Shooting dari jarak jauh, Hubner tadi on target, Marcelino kemana nggak tahu shootingnya. Itu yang harus diperbaiki lagi. Tapi secara koordinasi permainan, kita bermain terbuka loh lawan Australia, itu amazing. Itu yang harus kita apresiasi. Kita itu peringkat paling bawah loh, tapi kita bisa bermain terbuka itu lawan Australia. Bahkan Australia berapa kali momentum ditekan lawan kita. Itu apakah bukan merupakan sebuah prestasi? Apakah bukan merupakan sebuah progres? Apakah bukan merupakan sebuah yang harus kita hargai tanpa melihat hasil? Di babak kedua memang sedikit ngedrop, terutama pergantian pemain. Asnawi, yang gue bilang Asnawi, Elkan Bagot dari starting 11 ya. Hernando juga kurang. Terus ya sisanya so-so lah, nggak bagus, nggak jelek. Ada yang bagus kayak Shane Patinama itu bagus, Ivarianer bagus, Hubner juga main cukup solid, Rafael Strike juga bekerja keras. Jordi Amat sebenarnya oke dengan Sandy Walsh. Sebenarnya defense kita cukup bagus lah, tapi ada saja individual error dari 1-2 pemain itu yang menjadi problem. Nah, di babak kedua kenapa gue bilang ngedrop, terutama pergantian pemain ya. Asnawi kan diganti, oke nggak perform, diganti Witan juga nggak bisa memberikan banyak perubahan, justru membuat kita semakin ditekan karena Australia sudah semakin di atas angin ya dengan permainan mereka. Di babak kedua Australia lebih banyak dapat peluang, gue setuju, tapi nggak banyak banget. 7 shots loh total, kita 5, dia 7. Memang kita di babak kedua nggak ngapa-ngapain, fair. Di babak kedua kita nggak ada peluang, tapi kita bukan berarti nggak ada peluang itu karena kita bermain parkir bus, enggak.
kita itu kenapa sulit membuat peluang, membuat shooting? Karena final pass kita sering kejauhan, sering ini, dribblingnya sering hilang. It's about finishing touch-nya aja. Final pass, final shoot-nya seperti apa. Tapi dari belakang ke tengah build up-nya sudah keren. Mindset pemain gak asal long ball. Kalaupun ada long ball yang akurat. Berapa kali si Shane Patinama dapat umpan long ball yang akurat. Tapi memang beberapa pemain timnas ada yang nggak perform. Dan gini, kalau pemain timnas 11 tetap perform aja, itu belum tentu kita bisa menang lawan Australia. Ini ada beberapa pemain yang nggak perform. Nah, itu membuat kita juga keteteran. Terutama Elkan Bagot, itu performanya jelek sekali di pertandingan. Jelek banget. Lambat, sering membuat keputusan yang salah dan sebagainya. Tapi kita harus sadar juga, 2 pertandingan lalu Elkan Bagot main keren. Itu 3 pertandingan lalu lah. Jadi it happens, karena ini squad masih muda, 24,3 tahun, squad termuda, dan mereka pasti membuat kesalahan. Bahkan sekelas Jordi Amat tuh 31 tahun, itu pun buat kesalahan lawan Jepang. Ini tim belum kompak 100%. Ini pemain masih dicomot kan, ada yang baru gabung, ada yang sudah lama gabung naturalisasi, ada yang ini harus dikompakkan dulu as a team nih 11 pemain. Sulit, nggak segampang itu. Dan pressure pelatih timnas itu sangat besar, padahal persiapan itu minim. Pelatih timnas itu enggak, ini bukan gue ngebela ST ya, tapi lu harus fair. Pelatih timnas itu diberikan waktu berapa sih? Apakah setiap hari dia bisa ketemu pemain timnas? Kan enggak. Berapa bulan sekali? Kalau TC atau kalau ada event baru dia ketemu. Kalau ada FIFA Matchday baru dia ketemu. Kalau enggak. Dia nggak bisa kontrol pemain yang main di sini gimana, dia di klub gimana kondisi dia fisiknya, cara makannya gimana, nutrisi gimana, latihannya seperti apa, performnya seperti apa. Dan ketika itu gabung semua, dia harus nyatuin nih. Dia harus benar-benar menyusun strategi supaya pemain ini menyatu, pemain yang dari mana-mana ini menyatu as a team. Dan itu butuh waktu. Dan definitely dari kualifikasi Piala Dunia kita main hancur. Uji coba 3 kali main hancur, lalu kelihatan progresnya itu naik di Piala Asia. Permainan kita itu tidak mengecewakan. Lawan Irak bisa dikatain, oke, gue pun mengkritik lawan Irak, 50-50 lah, masih so-so lah. Tapi lawan Vietnam, lawan Jepang, lawan Australia, itu progresnya naik. Walaupun hasilnya nggak menang selalu ya. Lawan Jepang, Australia kita kalah. Tapi progresnya itu terlihat dari permainan. Dan ini modal yang sangat penting. Ini gue katakan, ini modal yang sangat penting. Squad ini masih bisa bermain. Mungkin 2 edisi selanjutnya Piala Asia, pemainnya masih bisa bermain ini. Semua. 2 edisi loh. Dan ketika pemain-pemain ini sudah nanti matang secara usia, secara pengalaman, secara jam terbang, secara kualitas meningkat, gue yakin kita akan jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Kita bahkan bisa 3-4 kali lebih bagus daripada sekarang. Gue jamin itu. Kalau STE tetap dipertahankan, percaya proses, percaya pondasi yang dibangun, progresnya sudah ada, nanti kita akan dapat hasil kok, nggak usah khawatir. Hasil trofi itu, terlalu jauh parameternya kalau sekarang disuruh dapat trofi. Gue yakin kalau squad ini main di AFF merem juara. Tapi kan bukan itu parameternya kita berhasil. Bukan itu parameter kita menjadi timnas yang berkembang dan kuat di Asia. Karena AFF nggak dihitung. Buat apa? Tapi performa di Piala Asia kita ini jadi sorotan dunia. Gue yakin. Ini jadi sorotan dunia. Wah, Indonesia katanya tim paling muda, paling diremehkan, kelihatannya tuh rankingnya paling rendah, tapi kok permainannya ini nggak mengecewakan. Nggak kelihatan seperti tim terlemah. Nggak kelihatan seperti tim yang diinjek-injek. Mereka mampu memberikan perlawanan yang definitely bisa membuat Jepang, Australia itu sedikit mungkin awalnya, apa sih Indonesia sekarang? Wah, Indonesia nih, ini potensial nih. Itu kan yang dikatakan oleh pelatih Jepang. Lalu pemain Vietnam juga, mantan pemain Vietnam, kita banyak dipuji. Jadi gue sih sangat happy dengan hasil. Kita bicara hasil di Piala Asia ini untuk timnas. Gue tidak melihat alasan STY dipecat karena ini, STY out karena ini. Karena apa yang sudah tunjukkan dengan timnas, sama pemain timnas, nanti kan kita baru akan tambah lagi pemain keturunan kan. Jay Itzes, Nathan,
terus Orat Mangun, Tom Haye, ini akan jauh lebih bagus, yakin gue. Jadi sabar. Kita sebagai supporter, gue yakin banyak juga supporter di sosial media sudah waras, sudah bagus dalam memberikan pendapat dan pemikirannya sudah terbuka bahwa proses itu gak bisa lu instan. Karena kita bukan negara kayak Jerman, Inggris, Brazil, Spanyol yang sudah matang. Kita ini start from the bottom loh. Nol. Start dengan STI. STI 4 tahun, 2 tahunnya COVID. Hey, jangan lupa. Jadi, ya, salut gue. Angkat topi gue. Kalau ada topi gue angkat. Dengan penampilan, performa, hasil dari timnas. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pelatih, staf kepelatihan, pemain. Kalian sudah berjuang dengan luar biasa. Kalian sudah menunjukkan bahwa Indonesia nggak bisa diinjak-injak. Indonesia bukan tim terlemah seperti yang dikatakan oleh negara-negara lain secara performa. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.